Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Zaki Afriza, Nadia Fontana Gontosori, Yulia Dini, Mutiara Malisa, Muhammad Fatullah Al-Hadid. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi identitas sudut rangkap. Sebelum kita masuk ke materi identitas sudut rangkap, kita harus mengetahui terlebih dahulu rumus-rumus yang terdapat pada materi identitas sudut rangkap yang meliputi sinus, kosinus, dan tangen. Berikut adalah rumus-rumus dari berbagai identitas serta contoh soal dari masing-masing rumus. Pertama, identitas sinus sudut rangkap. Berikut contoh soal dari sinus sudut rangkap. 8 sin 60 dikali cos 60. Agar dapat memenuhi rumus, 8 bisa kita pecahkan menjadi 4 dikali 2. Sehingga 4 dikali 2 sin 60 kali cos 60. Persamaan 2 sin 60 cos 60 sudah sama dengan rumus 2 sin alfa dikali cos alfa. Karena sudah sama, kita bisa mengubah 2 sin 60 dikali cos 60 menjadi sin 2 alfa. Sehingga sin 2 alfa sama dengan 4 sin dikali 2 kali 60. 4 sin 2 dikali 60 sama dengan 120. 4 sin 120 adalah sin 120. Terletak pada kuadran 2. Rumus pada kuadran 2 adalah 180 kurang alfa. Jadi, 180 dikurang hasil yang memenuhi 120 adalah 180 dikurang 60 sama dengan 120. Jadi, sin 120 derajat sama dengan 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Dapatlah nilai sin 120 adalah 60. 4 sin 60 adalah setengah akar 3. Sama dengan 4 dikali setengah akar 3. 4 dan 2 dicoret, sisa 2 akar 3. Kedua, identitas kosinus sudut rangkap. Berikut contoh soal dari kosinus sudut rangkap. 4 dikurangi 8 sin kuadrat 67,5 sama dengan... Pertama-tama, kita faktorin terlebih dahulu. 4 kali 1 4, 4 kali min 2 min 8 sin 67,5. 4 kali 1 4 cos 2 dikali 67,5. 4 cos 2 dikali 67,5 sama dengan 135. Mari kita cari nilai cos 135. 180 dikurangi 135 sama dengan 45. Cos 45 sama dengan Setengah akar 2. karena cos di kuadran 2 bernilai negatif, jadi sama dengan Min setengah akar 2. udah kita masukin 4 dikali min setengah akar 2. sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 2, 2 bagi 2 1. 2 dikali min 1 sama dengan min 2 akar 2. Ketiga, identitas tangen sudut rangkap. Berikut contoh soal dari tangen sudut rangkap. nilai dari 1 dikurang 2 tan 15 derajat per 1 dikurang tan kuadrat 15 derajat adalah... Cara mengerjakannya yang pertama adalah 15 derajat merupakan nilai dari alfa. Jadi 2 tan 15 derajat per 1 dikurang tan kuadrat 15 derajat sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa sama dengan tan 2 alfa. Jadi 1 dikurang 2 tan 15 derajat per 1 dikurang tan kuadrat 15 derajat sama dengan 1 dikurang tan 2 dikali 15 derajat. 2 dikali 15 derajat sama dengan 30 derajat, sama dengan 1 dikurang tan 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Jadi 1 dikurang 1/3 akar 3 sama dengan 1/3 dikali 3 dikurang akar 3. Yang pertama, identitas sinus sudut pertengahan. Berikut contoh soal sinus sudut pertengahan. Diketahui 3π per 2 kecil dari alfa, alfa kecil dari 2π, dan tan alfa sama dengan min 4/3. Tentukan sin setengah alfa. Pertama, tan alfa sama dengan min 4/3. Kita tahu bahwa tan
merupakan depan per samping, maka depannya merupakan min 4 dan sampingnya merupakan 3. Yang belum kita ketahui adalah miringnya, maka miring sama dengan akar min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 9. Karena min 4 kuadrat adalah 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9, maka akar 16 ditambah 9 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Selanjutnya dari soal diketahui 3V per 2 kecil dari alfa dan alfa kecil dari 2V. V adalah 180, maka 3 dikali 180 per 2 kecil dari alfa, alfa kecil dari 2 dikali 180 sama dengan 270 kecil dari alfa, alfa kecil dari 360, maka alfa berada di kuadran 4. Selanjutnya tentukan sin alfa. Kita tahu bahwa sin merupakan depan per miring, maka sin sama dengan min 4 per 5. Selanjutnya tentukan setengah alfa berada di kuadran berapa. Dengan cara dari soal tersebut 3V per 2 kecil dari alfa, alfa kecil dari 2V dibagi dengan 2. Jadi 3V per 4 kecil dari setengah alfa kecil dari V sama dengan 3 dikali 180 per 4 kecil dari setengah alfa kecil dari 180 sama dengan 135 kecil dari setengah alfa kecil dari 180. Maka setengah alfa berada di kuadran 2. Selanjutnya tentukan sin setengah alfa. Rumus sin setengah alfa adalah plus minus akar 1 dikurang cos alfa per 2. Karena kita tahu setengah alfa berada di kuadran 2, maka nilainya adalah plus. Karena sin berada di kuadran 2 merupakan positif. Jadi plus akar 1 dikurang 4 per 5 per 2 sama dengan plus akar 2 per 5 per 2 sama dengan plus akar 1 per 5 sama dengan akar 1 per 5 sama dengan 1 per akar 5, karena akar 1 adalah 1 dan akar 5 adalah akar 5. Lalu kita rasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar 5 per akar 5 sama dengan akar 5 per 5, karena 1 dikali akar 5 adalah akar 5 dan akar 5 dikali akar 5 adalah 5 sama dengan 1 per 5 akar 5. Yang kedua, identitas kosinus sudut pertengahan. Berikut contoh soal kosinus sudut pertengahan. Nilai cos pi per 12 adalah cos pi per 12 sama dengan cos 180 derajat per 12. Karena nilai pi adalah 180, maka 180 derajat per 12 sama dengan 15 derajat. Cari tahu nilai cos 15, di mana cos 15 adalah setengah dari cos 30. Maka kita bisa gunakan rumus cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos alfa per 2. Karena cos 15 terdapat pada kuadran 1, di mana pada kuadran 1 nilai cos positif. Maka dapat kita tuliskan cos setengah dikali 30 derajat karena alfa 30 derajat sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos 30 derajat per 2. Cos setengah alfa sama dengan akar 1 ditambah setengah akar 3. Setengah akar 3 merupakan cos dari 30 per 2. Dapat disederhanakan bentuknya menjadi akar setengah
ditambah 1/4 akar 3. Maka bentuknya dapat menjadi 1/4 dikeluarkan, kemudian dalam kurung dikalikan 2 ditambah akar 3. Kemudian akar 1/4 adalah 1/2, maka dikeluarkan menjadi 1/2 akar 2 ditambah 3. Sama dengan akar 2 ditambah akar 3/2. Yang ketiga, identitas tangen sudut pertengahan. Berikut contoh soal tangen sudut pertengahan. 4 tan 2 cos 3. Masuk ke rumusnya, tan 1/2 alfa sama dengan lebih kurang akar 1 dikurang cos alfa per 1 ditambah cos alfa sama dengan 4 tan 1/2 dikali 2 akar 1 kurang 3 per 1 tambah 3 sama dengan 4 tan 1/2 dikali 2, 2 dibagi 2 1, sisa menjadi 4. Akar 1 dikurang 3 sama dengan min 2, 1 tambah 3 sama dengan 4, menjadikan akar min 2 sama dengan akar min 2. 4 pindah luas menjadi min 4, maka hasilnya adalah akar min 2 dikurang 4.